Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terkait teror tuyul jangkung yang ada di sebuah tempat di daerah Kabupaten Cirebon. Kala itu, sebuah pesantren dihebohkan dengan banyaknya kehilangan uang yang dialami oleh para santri. Seringnya kejadian kehilangan uang itu membuat para pengurus pesantren menjadi geram dan mencari tahu siapa pelaku di balik semua itu. Lalu siapakah pelaku pencurian itu? Dan apakah benar dia mencuri menggunakan jasa tuyul jangkung? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vodcom. Pada horror story kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita horor yang berasal dari thread Restu Wiratmaja yang berjudul Teror Tuyul Jangkung. Jika kalian ingin membaca cerita ini langsung dari sumbernya, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Dan jika berkenan, bantu kami dalam mengembangkan channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu cerita horor terbaru dari Vodcom. Dan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai ceritanya. Cirebon tahun 2021, tepatnya di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon, sedang gempar-gemparnya terhadap kehilangan uang secara berangsur-angsur. Mereka yang kehilangan uang rata-rata adalah santri-santri yang memiliki uang dengan jumlah yang banyak. Bisa dibilang, uang bulanan mereka tidak umum seperti santri lainnya. Karena itulah, atas kehilangan tersebut, akhirnya pihak pesantren pun mencari cara agar bisa mengungkapkan siapa pelaku pencurian yang telah mengambil uang milik para santri tersebut. Akhirnya, pihak pengurus pun mengadakan rapat mendadak hari itu terkait dengan kehilangan uang santri jika ditotalkan mencapai jutaan rupiah. Mereka semua mencari cara untuk bisa memancing pelaku itu sendiri. Setelah rapat itu digelar, banyak pandangan dari masing-masing pengurus terkait kehilangan uang itu. Ada yang bilang mereka harus menggeledah tiap santri, ada juga yang mengira itu adalah tindakan manipulatif dari santri agar bisa terus mendapatkan pantauan dari para pengurus. Namun, dari segala perspektif, ada salah seorang yang memang memiliki sedikit kelebihan terkait penglihatannya. Dia memiliki pandangan yang berbeda terkait penyebab dari kehilangan uang santri senilai jutaan rupiah itu. Namanya adalah Usman. Usman mengatakan jika penyebab hilangnya uang santri tersebut disebabkan oleh salah seorang warga yang membawa tuyul jangkung ke pesantren dan membiarkannya untuk menggeledah uang tersebut. Mendengar penuturan dari Usman, para ustadz pun tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya, Usman pun memberikan tantangan kepada para ustadz yang ada di pesantren tersebut. Dia memberikan tantangan terkait siapa pelaku dari kehilangan uang para santri tersebut. Para ustadz pun menyanggupinya. Awalnya, banyak yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Usman perihal tuyul jangkung yang dikatakannya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata para ustadz pun tidak bisa membuktikan siapa pelaku dari pencurian tersebut. Hingga akhirnya, kini hanya argumen Usman yang masih menguat jika penyebab dari hilangnya uang santri itu disebabkan oleh tuyul jangkung. Usman pun menunggu waktu yang tepat. Sampai akhirnya, ketika pesantren itu mengadakan acara rutinan seperti sholawatan, banyak para warga yang ada di sekitaran yang menghadiri acara tersebut. Kesempatan Usman pun hanya bisa dilakukan saat itu juga. Artinya, dia harus menemukan siapa pelaku dari orang yang memang melakukan pesugihan tersebut. Dengan begitu, Usman bisa membuktikan kepada pihak pesantren terkait dengan tuyul jangkung yang merupakan pelaku dari pencurian uang milik para santri. Saat dimana para warga
yang berada di sekitaran pesantren memasuki wilayah pesantren, Usman melihat ada salah satu orang warga yang berjalan dengan aneh. Dia berjalan seperti menggendong sesuatu dengan kedua tangan yang berada di bagian belakang, serta ekspresi wajahnya yang nampaknya sangat lelah membawa beban berat tersebut. Orang itu bernama Mbah Yum, salah seorang warga desa yang sering mengikuti kajian dan pengajian kiai di pesantren milik Usman. Saat Mbah Yum berjalan, Usman tidak sengaja melihat sosok aneh yang berada di punggung Mbah Yum. Tangannya menjuntai hingga menyentuh tanah. Kedua kakinya benar-benar panjang hingga terseret-seret. Usman yang melihat kalau Mbah Yum adalah pelaku dari pesugihan tuyul jangkung ini segera menuju ke beberapa temannya untuk memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Namun, belum juga dia menoleh ke arah teman-temannya, tiba-tiba Mbah Yum mendekati Usman dan seraya berkata, "Kamu jangan ikut-ikutan urusan orang tua," kata Mbah Yum. Secara perlahan, tuyul itu menengok ke arah Usman dengan tatapan yang mengerikan. Sekujur tubuh Usman langsung bergetar di saat Mbah Yum mengatakan hal itu kepadanya. Setelah mengatakan itu, Mbah Yum langsung menurunkan tuyul itu di dekat pohon kersem milik pesantren. Lalu, tuyul itu perlahan menanjak ke pepohonan dan menghilang di sana. Mbah Yum kembali menatap Usman. Lalu ia tersenyum hingga terlihat bagian gigi gerahamnya yang sudah menguning. Usman pun langsung terjatuh ketika dirinya baru saja melihat dengan jelas sosok tuyul jangkung yang dibawa oleh Mbah Yum. Beberapa temannya yang melihat Usman terjatuh langsung membawanya ke sebuah kamar. Tepat di mana Usman dibawa ke kamar, acara sholawatan pun dimulai. Usman belum bisa menjawab apapun terkait mengapa dirinya terjatuh secara tiba-tiba. Namun, Usman merasa jika ini sudah di luar dugaannya. "Man, kok kamu bisa jatuh pas dideketin Mbak Yum? Ada apa?" tanya salah seorang temannya yang bernama Arif. "Rip, kamu harus percaya sama aku. Mbah Yum itu pemilik tuyul jangkung," kata Usman. "Hah? Mbah Yum itu orang baik, man. Gak mungkin dia pemilik tuyul jangkung," kata Arif. Sedangkan di luaran, suara gema sholawatan terus menggema. Beberapa santri tiba-tiba masuk ke dalam kamar saat Usman dan Arif sedang mengobrol berdua. Bang, ucap santri yang baru masuk ke kamar. "Ada apa?" tanya Usman. "Duit santri putri ada yang hilang lagi," kata santri itu. Usman pun langsung keluar dari kamar dan sudah melihat beberapa santri yang berlarian menuju ke kamar santri putri. Ternyata tuyul jangkung itu mengambil momen yang tepat. Dia akan beraksi ketika orang-orang yang ada di sekitaran pesantren sedang khusyuk untuk mengikuti acara sholawatan. Dengan begini, acara sholawatan adalah pengalihan untuk melancarkan aksinya untuk mengambil uang-uang milik santri di pesantren. Usman pun langsung menerobos masuk dalam ramainya para jemaah untuk menuju ke gedung santri putri. Namun, saat dirinya sudah berada di hadapan gedung milik santri putri, dengan jelas Usman sudah melihat tuyul jangkung itu sedang berjalan santai di atas genteng pesantren. Karena terkejut, Usman pun mengucapkan kalimat istighfar di dalam hatinya sembari menatap tuyul jangkung itu sedang berjalan dengan posisi seperti anjing yang sedang berjalan. Kala itu, Usman langsung mengambil batu kerikil yang besarnya sama seperti ukuran jempol kaki. Lalu ia pun melemparkan batu kerikil itu hingga mengenai tuyul jangkung itu. Dengan cepat, tuyul jangkung itu pun langsung berlari ke arah belakang gedung. Usman pun terus mengejar ke arah manapun tuyul jangkung itu berlari. Sampai akhirnya, tuyul itu menuruni gedung milik santri putri dan memanjat dari satu pohon ke pohon lain hingga ke perumahan warga, lalu menghilang di sebuah desa tempat Mbah Yum berada. Usman pun akhirnya tahu jika keberadaan tuyul jangkung itu adalah berada di sebuah desa yang bernama Desa B. Dengan cepat,
ia pun langsung melaporkan hal ini ke Arif agar bisa diteruskan ke para ustadz yang ada di pesantren tersebut. Saat dimana acara sudah selesai, Usman tidak melihat Bahyum lagi. Sepertinya Bahyum menyadari jika tuyul jangkung itu sudah ketahuan, dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang tepat di tengah-tengah acara yang belum selesai. Kabar terkait kehilangan uang santri putri pun akhirnya terdengar di telinga para ustadz. Malam itu juga, para ustadz pun mengadakan rapat terbatas dengan beberapa petinggi pesantren. Namun ada yang berbeda dari rapat kali ini. Para ustadz hanya mengajak Usman, sedangkan para pengurus, mereka semua tidak diajak untuk melakukan rapat kali ini. Di rapat tertutup tersebut, para ustadz akhirnya mempersilahkan kepada Usman untuk menjelaskan terkait hilangnya uang para santri putri. Usman pun akhirnya menjelaskan bahwa pelaku dari pengambilan uang santri putri itu adalah tuyul jangkung yang sudah disebutkan tadi. Dan pemilik dari tuyul jangkung itu adalah Bahyum. Mendengar penjelasan dari Usman, beberapa ustadz membantah hal tersebut. Pasalnya, mereka kenal betul terhadap Bahyum yang sering membagi-bagikan makanan kepada para warga yang ada di sekitaran desa B. Namun, Usman juga tidak bisa membantah jika orang yang melakukan pesugihan adalah orang yang paling dermawan. Hal ini merupakan siasat tersendiri untuk memanipulasi keberadaannya sebagai pelaku pesugihan itu sendiri. Karena memang belum ada bukti yang konkret, akhirnya Usman mengajak ke beberapa ustadz untuk mengunjungi rumah Bahyum malam itu juga. Tujuannya adalah untuk membenarkan apa yang ia ketahui selama ini. Para ustadz pun setuju dengan usul itu, karena selain untuk menghindari suuzon yang berlebihan, cara ini juga lebih baik untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Malam itu juga, tepatnya jam 11 malam, Usman dan beberapa ustadz menuju ke desa B, tempat di mana tuyul jangkung berada di rumah Bahyum. Saat mereka tiba di sana, posisi rumah sudah sangat sepi kala itu. Namun, Usman dan para ustadz mendengar suara tangisan anak laki-laki dengan suara rengekan yang aneh. Suaranya agak cempreng dan seperti suara kambing yang sedang berintih kesakitan. Dari dalam rumah itu juga, Usman dan para ustadz mendengar percakapan antara Bahyum dengan seorang anak laki-laki. Yang diketahui bahwa anak laki-laki dari Bahyum sendiri sudah meninggal semuanya. Lalu siapakah anak laki-laki yang kini berada di dalam rumah Bahyum? Sudah, jangan nangis. Yang melempari batu itu adalah orang yang bisa melihat kamu, kata Bahyum. Mendengar hal itu, Usman pun langsung menyadari. Ternyata suara tangisan anak laki-laki itu adalah tuyul jangkung yang terkena lemparan batu saat sedang berjalan di atas genteng di gedung asrama putri. Karena mereka semua sudah menyadari jika Bahyum adalah pelakunya, akhirnya mereka pun kembali ke pesantren untuk melaporkan hal ini kepada kiai. Singkat cerita, saat mereka tiba di pesantren, kiai pesantren itu sedang duduk di ruang tamu seperti sudah menunggu kedatangan Usman dan para ustadz lainnya. Usman dan para ustadz pun akhirnya sowan ke kiai tersebut. Saat mereka semua menyalami tangan kiai, kiai itu tersenyum sembari berkata sesuatu kepada Usman dan para ustadz. Besok Bahyum kesini. Dia mau balikin uangnya dan minta maaf kepada kita semua, kata Pak Kiai. Saat itu, hati Usman dan para ustadz pun langsung terkejut saat mendengar hal itu. Memang tidak diragukan lagi jika kiainya mengetahui urusan kecil ini. Beliau juga menjawab dengan santai karena masalah duniawi yang kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Sekarang kalian tidur, tidak perlu takut, kata Pak Kiai. Akhirnya kami pun kembali ke kamar masing-masing untuk mengetahui hari esok tentang apa yang akan terjadi. Apakah benar Bahyum akan kembali lagi ke pesantren? Keesokan harinya, para santri dikejutkan dengan kehadiran Bahyum sembari membawa banyak makanan. Dia juga langsung menemui kiai tersebut
untuk mengembalikan semua uang-uang yang dicurinya. Usman dan para ustadz hanya melihat dari luaran. Dari kejauhan, Bahyum terlihat sangat menyesal dan juga sangat bersedih karena dia telah menyalahgunakan ilmu spiritualnya itu sendiri. Kiai pun mengetahui apa yang dipikirkan oleh Bahyum sendiri. Dengan ini, Bahyum pun berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dia juga tetap diperbolehkan untuk mengikuti sholawatan. Teruntuk tuyul jangkung itu sendiri, Bahyum sudah membuangnya di sebuah sungai yang ada di daerah perbatasan Indramayu. Dia membuangnya di sungai di sana karena memang apa yang dilakukannya termasuk perbuatan menyekutukan Tuhan. Atas kejadian ini, Usman pun akhirnya dipercaya oleh para ustadz untuk menjadi bagian keamanan pesantren. Karena jasanya, Usman pun mampu membongkar sebuah kampung tuyul yang ada di desa B yang jaraknya sangat dekat dengan pesantren. Untuk berjaga-jaga, Usman pun memagari pesantren itu dengan pagar gaib. Dan semenjak dia memagari pesantren, tidak ada lagi kasus kehilangan uang yang terjadi di pesantren kecuali yang dilakukan oleh para santri itu sendiri. Sekian cerita singkat dari Restu Wiraatmaja. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah atau manfaat atau pelajaran sehingga kita bisa lebih baik dari apa yang ada di cerita ini. Dan cerita pun selesai.